Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga pada pertemuan kali ini kita diberikan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu siap untuk belajar, ya. Pada pertemuan kali ini video Pak Agus akan membahas terkait dengan gerak melingkar beraturan, ya. Gerak melingkar beraturan. Apa itu gerak melingkar beraturan? Ada beberapa besaran-besaran yang menjelaskan bahwa ini termasuk gerak melingkar beraturan. Yang pertama adalah kelajuan dari gerak itu adalah konstan. Ya. Yang kedua, kelajuan linier, ya, atau kecepatan linier yang pada gerak melingkar ini juga konstan. Kecepatannya berubah. Ya, kemudian ciri yang keempat yaitu kecepatan sudut itu juga konstan. Itu adalah ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan. Mungkin kemarin Pak Gus sudah memberikan penjelasan terkait dengan gerak melingkar beraturan, tetapi masih bertumpu pada materi-materi yang lain, jadi akhirnya mungkin terlalu kompleks buat kalian, ya. Pertemuan kali ini Pak Agus akan menjelaskan hanya fokus pada gerak melingkar beraturan. Ikuti tutorial Pak Agus, ya. Oke, yang pertama, apa dikatakan gerak melingkar beraturan? Ini saya gambarkan. Ini adalah sebuah lingkaran, artinya adalah pada sistem ini apabila ada massa yang diputar, ya, massa yang diputar itu nanti akan membentuk suatu lintasan dalam bentuk lingkaran. Apa saja besaran-besaran yang ada di gambar itu atau di sistem ini, ya. Saya gambarkan satu-satu. Jadi pada saat bola yang tadi Pak Agus katakan dia diputar, dia akan membentuk sebuah lingkaran seperti ini. Di sini akan muncul kecepatan linier. Ya, kecepatan linier itu letaknya di bagian tepi, ya, yang arahnya tegak lurus pada R-nya. Nah, ini ya. Kemudian di tengah ini juga ada kecepatan namanya kecepatan sudut atau kecepatan anguler, ya. Kecepatan linier, ini kecepatan anguler atau kecepatan sudutnya. Kemudian apalagi besaran yang ada di sini? Ada percepatan sentripetal. Nah, ini arahnya menuju ke pusat lingkaran. Nah, ini. Jadi ada percepatan sentripetal yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Kemudian pada bola ini, ya, yang diputar ini nanti juga akan muncul yang namanya gaya sentripetal. Nah, ini arahnya juga menuju ke pusat lingkaran. Apa bedanya gaya sentripetal dengan gaya sentrifugal? Masih ingat? Kalau gaya sentrifugal itu dia tidak menuju ke pusat lingkaran, tapi justru sebaliknya dia keluar dari lingkaran, ya. Makanya akan terjadi tegangan pada tali, ya. Tegangan pada tali itu sebenarnya adalah hasil resultan antara gaya sentripetal dan gaya sentrifugal itu sendiri sebenarnya, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari persamaan-persamaan yang ada ini, mungkin kalau perlu saya ingatkan lagi, kalian juga akan mengenal yang namanya frekuensi. Apa frekuensi? Ini SMP pernah diberikan, ya, materi ini terkait frekuensi. Masih ingat? Oh ya, betul. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Kalau dirumuskan itu sederhana sekali, N per T, gitu aja. Ya, atau rumus yang paling sering kalian kenal adalah bahwa frekuensi sama dengan seper T atau seper periode. Apa itu periode? Apa periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran atau satu kali getaran. Itu, ya. Itu konsep-konsepnya. Jadi ada beberapa besaran yang sudah kalian kenal di sini adalah frekuensi, periode. Kemudian ada tambahan di sini nanti yang perlu kalian pahami. Di sini ada yang namanya kecepatan linier, ya. Ada kecepatan linier adalah kecepatan yang berada di tepi ini. Kalau lingkaran ini ada kecepatan linier berarti dia memutari keliling lingkaran, betul, ya? Memutari keliling lingkaran. Apa rumusnya keliling lingkaran?
Betul sekali, 2 pi r ya per t. Ini adalah rumus dari kecepatan linier. Paham ya? Jadi kecepatan linier itu kita ambil dari luas lingkaran ya, keliling lingkaran dibagi periodenya. Paham ya? Nih, jadi ini untuk memudahkan kalian untuk memahami. Sekarang saya lanjutkan untuk kecepatan sudut. Sudut ini dia bergerak memutari pada poros ini. Ya, pada poros ini. Pada poros lingkaran. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan rumus kecepatan sudut? Satu putaran berapa pi radian? Berapa pi radian? 1 atau 2? 2 pi. 1 pi radian berarti 180. Betul, pintar. Berarti di sini kalau 2 pi artinya adalah 1 putaran dibagi periode. Berarti kita sudah punya lagi konsep, ya. Kita sudah punya konsep lagi di sini. Apabila dalam konsep ini kita hubungkan omega ini adalah kecepatan sudut, ini kita masukkan ke dalam sini, nanti akan diperoleh berarti di sini akan muncul rumus V linier sama dengan omega kali n. Kita sudah punya konsep lagi di sini, ya. Jadi kalau dalam belajar fisika kita sudah menguasai konsep, insya Allah dalam pembahasan soal di dalam fisika kita tidak akan kesulitan karena kita sudah menguasai konsepnya, ya. Ini. Kalau ini saya lanjutkan lagi, ini kita sudah membahas dengan kecepatannya, kita bahas percepatannya sekarang. Pada percepatan linier, percepatan sentripetal. Pada percepatan sentripetal ini berarti sama dengan V kuadrat per R. Dari mana Pak Gus rumusnya itu V kuadrat per R? Nah, kalian harus coba mencari di LKS. Silakan, ini tugas kalian. Silakan belajar nih. Nah, jadi Pak Gus tidak akan menjelaskan sedetail-detailnya. Di sini ada prosesnya, ya, paham ya? Sekarang kalau kita sudah tahu percepatan sentripetal berarti ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal rumusnya apa? Berarti ya massa yang berputar ini ya kali percepatan sentripetalnya. Kalau ini kita gabungkan lagi menjadi Fs sama dengan mv kuadrat per n. Oke. Berarti kita sudah punya beberapa konsep tentang gerak melingkar beraturan. Ya, mungkin ini yang bisa diberikan Pak Gus. Semangat belajar ya. Semoga kalian akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang sukses. Ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.